Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wasyarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amadana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa ulumihima wa nafahatihima fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wassaumu salatu darajatin. Wassaumu adapun puasa salatu darajatin ada 3 tingkatan. Pertama, saumul umumi, puasanya orang-orang umum. Puasanya kebanyakan orang atau orang-orang awam. Wasaumul khususi, dan puasanya orang-orang khusus, katakanlah orang-orang VIP. Wasaumu khususil khususi, dan puasanya khususil khusus. VIP berarti bertelur tingkatan. Puasanya orang pada umumnya, puasanya orang-orang VIP, dan puasanya orang-orang yang VIP. Amma saumul umumi, adapun puasanya orang umum, bahwa maka adapun puasanya orang umum, kaful batni wal farji, adalah menahan perut dan kemaluan, perut dan yang ada di bawah perut, ditahan an qadha'i syahwati, dari melampiaskan keinginan makan ditahan, keinginan seksual ditahan, kama sabaqa tafsiluhu, sebagaimana telah terdahulu apa rinciannya. Sudah dijelaskan di depan tentang puasanya orang-orang umum, tentang apa yang membatalkan dan sebagainya. Hanya itu puasanya orang umum. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik yang berkaitan dengan perut maupun berkaitan dengan yang di bawahnya perut. Wa amma saumu khususil khususi, adapun puasanya khususnya khusus, ini tingkatan yang ketiga. Ketingkatan yang kedua dijelaskan di akhir. Puasanya khususnya orang khusus, puasanya orang-orang VIP. Fasaumul qalbi, adalah puasanya hati, anil himami ad-daniyati, dari cita-cita yang rendah, wal afkarid dunyawiyati, dan pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran keduniaan, tak terfilosofi, tak ingin ini, tak ingin ini. Puasanya hati dari hal-hal yang rendah dan pikiran-pikiran yang bersifat duniawi. Wa kafuhu, dan menahan hati, amma siwallahi ta'ala, dari yang selain Allah ta'ala, bil kulliyati, secara total. Menahan akal pikiran, menahan hati dari hal-hal yang bukan Allah ta'ala secara total. Siapa yang bisa ini?
Wa yasulu al-fitru dan terjadi apa berbuka, yakni batalnya puasa. Fi hadas saumi di dalam puasa macam ini. Kapan puasa macam ini bisa batal? Bisa batal bil fikri fima siwallahi wal yaumil akhir, dengan berpikir dalam hal-hal selain Allah dan hal-hal selain hari akhir. Wabil fikri fid dunya, dan dengan berpikir tentang dunia. Puasanya khusus bisa batal juga. Kapan itu batal? Kalau orang sudah berpikir hal-hal yang bukan Allah, berpikir tentang keduniaan, sudah batal itu puasa. Ini batal kafir. Wa amma saumul khususi, adapun puasanya khusus, puasanya orang-orang khusus, ini tingkatan yang kedua kan. Kalau ini mungkin bisa. Saumus salihina adalah wa amma saumul khususi, adapun puasanya orang-orang khusus, yakni saumus salihina, puasanya orang-orang soleh. Bahwa maka adapun saumul khusus ma adalah sesuatu asyarah yang memberikan isyarah siapa musannif ilaihi kepada emma, asyarah yang memberikan isyarah ilaihi kepada emma, al musannifu siapa musannif biqaulihi dengan perkataan ki musannif. Adapun saumul khusus, yakni puasanya orang-orang saleh, penjelasannya adalah sebagai berikut. Min tamamis saumi, termasuk sempurnanya puasa. Kaful jawarihi adalah menahan anggota tubuh, mulut, mata, telinga, kaki, tangan dan sebagainya, ditahan amma yakrahuhu Allahu ta'ala, amma dari sesuatu yakrahu yang tak suka hu kepadanya Allahu ta'ala, siapa Allah ta'ala, minal asami ay minal asami, yakni dari berbagai macam dosa. Saumul khusus adalah menahan diri, menahan anggota tubuh dari hal-hal, dari dosa-dosa yang dibenci oleh Allah. Minal a'dha'i as-sab'ati, dari anggota yang 7, allati al-ati dzikruha, yang akan datang apa penjelasannya. Jadi menahan anggota yang 7 dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Wahia, adapun anggota yang 7 adalah al-batnu, perut. Fayakufuhu, maka menahan siapa orang kepada perut, anis syubhati, dari perkara-perkara syubhat, wal harami, dan perkara haram, waqtal iftari, saat berbuka puasa. Artinya berbuka puasa dari makanan-makanan yang murni halalnya, bukan haram dan bukan barang-barang syubhat. Itu yang pertama, perut. Wal lisanu, dan lisan. Fayakufuhu, maka mencegah siapa orang kepada lisan, mencegah anil hadayani, dari igawan. Igawan maksudnya omong yang tak karuan. Wal kadhibi, dan berbohong. Wal khusumati, dan bertengkar. Wa nahwiha, dan semacamnya.
mencegah mulut, menjaga lisan dari ngomong yang tak baik, mencegah dari bohong, bertengkar dan sebagainya. Itu nomor 2. Wal ainu dan mata. Fayakufuhu maka menahan atau mencegah siapa orang kepada mata. Mencegah anil ittisai dari longgar fil nazri di dalam memandang ila kulli ma kepada setiap sesuatu yudammu yang dicela wa yukrahu dan dibenci. Menjaga lisan agar supaya tidak memandang kepada hal-hal yang dicela dan dibenci, melihat barang maksiat atau yang di bawahnya maksiat. Wal udhunuh dan telinga. Fayakufuhu maka mencegah siapa orang akan telinga, mencegah anil iswa'i dari menyimak ila kulli makruhin kepada setiap yang tak baik. Lianna kullama karena sesungguhnya tiap-tiap sesuatu haruma qauluhu yang haram apa mengucapkannya. Haruma adalah haram al-iswa'u apa menyimak ilaihi kepadanya. Tiap-tiap sesuatu yang haram diucapkan, maka haram juga kita menyimaknya. Wal yadu wal rijlu wal farj. Tangan, kaki dan kemaluan ini termasuk anggota yang 7. Fayakufuha maka mencegah siapa orang kepada tangan, kaki dan kemaluan, dicegah anil asami dari dosa-dosa, wa anil makarihi dari hal-hal yang tak baik. Qala al-Barmawi berkata siapa al-Barmawi, fa illam yakuffa jawarihahu, fa illam yakuffa jikalau tidak menahan, tidak mencegah siapa orang jawarihahu akan anggota-anggota tubuhnya, lam yasul tak tercapai lahu baginya illal haddu kecuali bagian miral ju'i wal atasi dari lapar dan haus. Ini katanya Syekh Al-Barmawi. Orang yang berpuasa yang tidak dapat melindungi anggota tubuhnya dari perbuatan dosa, ia hanya akan mendapatkan lapar dan haus. Orang yang berpuasa yang tidak hanya menahan dari keinginan makan dan keinginan berkumpul, demikian pula menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, itu merupakan saumul khusus namanya. Fafil hadisi maka di dalam hadis diterangkan khamsun yufakkirna as-shaima. Adapun 5 hal itu membatalkan kepada orang yang berpuasa. Ada 5 hal yang membatalkan orang yang berpuasa. Bacaannya yufakkirna bitasdidit ta'i dengan tasdidnya ta'. Maknanya ay yuzhibna sawabas shaimi lasawma nafsahu. Artinya menghilangkan puasa, pahalanya orang yang berpuasa, bukan menghilangkan puasa itu sendiri. Ada 5 hal yang membatalkan
pahalanya puasa, akan tetapi tidak membatalkan puasanya itu sendiri. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahalanya puasa. Kata demikianlah ma adapun sesuatu afadahu yang memberikan keterangan kepadanya Syekhuna siapa guru kami, yaitu Yusuf. Ada 5 hal yang membatalkan pahalanya puasa. Apa itu? Pertama, al-kadhibu, berbohong. Fayukrahu al-kadhibu, maka dimakruhkan apa bohong? Alladzi la dharara fihi, yang tiada bahaya di dalamnya. Amma ma adapun sesuatu fihi yang ialah di dalamnya dararun adapun bahaya, faharamun mutlakon, maka itu haram secara mutlak. Jadi bohong itu ada 2. Ada bohong yang membahayakan orang, merugikan orang. Ada bohong yang tidak merugikan orang. Ketika orang berpuasa itu berbohong, kalau bohongnya tidak membahayakan orang dan tidak merugikan orang, itu hukumnya makruh. Kalau bohong itu bisa merugikan orang, maka hukumnya haram. Bohong kok makruh, bukankah bohong itu haram? Makruh itu dalam kaitannya dengan puasa. Kalau hukum aslinya kan bohong itu haram. Ini sama dengan perkataan orang yang sedang sa'i disunahkan menutup aurat. Ada orang yang muskil, bukankah menutup aurat itu wajib? Kok dikatakan sunnah? Maksudnya dalam kaitannya dengan sa'i. Orang yang sedang sa'i disunahkan menutup aurat dalam kaitannya dengan sa'i. Sedangkan menutup aurat itu sendiri hukumnya adalah haram. Wa mahallul karahati, adapun tempatnya kemakruhan, objek kemakruhan adalah indantifa'il hajati ilaihi, ialah ketika tidak adanya kebutuhan kepada bohong. Fa in ihtaja dzalika, jikalau butuh siapa orang kepada hal itu, linahwi islahi zaujatin, untuk misalnya memperbaiki istri, memperbaiki hubungan dengan istri, lam yukroh, maka tidak dimakruhkan. Bohong itu dosa, ya kan? Yang dosa itu dalam kondisi emergensi, sangat dibutuhkan untuk berbohong. Misalnya kalau tidak berbohong bisa berantakan hubungan suami istri, terpaksa bohong. Ya kan? Ini namanya emergensi. Biasanya orang yang bini 2 engkau lecehkan. Bal qad yajibu, bahkan kadang-kadang wajib apa bohong. Kadang-kadang bohong itu bukan hanya boleh, tapi wajib. Linahwi khalasi mazlumin, untuk semisal menyelamatkan orang yang terzalimi, untuk melepaskan orang yang terzalimi. Ayalah yang tertentu apa bohong, tariqan sebagai satu-satunya jalan lahu untuk khalas. Bohong kadang-kadang bukan hanya boleh tapi wajib, mana bohong merupakan satu-satunya jalan untuk mereka menyelamatkan orang. Kadza ma afadahu ar-Ramliyu fi Umdatir Rabih. Inilah kadza, demikianlah sesuatu
yang memberikan pengertian kepadanya siapa Syekh Romli di dalam kitab Umdatul Rabi. Wal ghibatu dan ghibah. Ghibah pasti haram ya. Dan kalau dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa membatalkan pahala puasa. Fatukrahu maka dimakruhkan apa ghibah min haitsus saumi ditinjau dari segi puasanya. Makruh dalam kaitannya dengan puasa. Wa amma min haitsu dzatuha fa haramun. Adapun dari aspek ghibah itu sendiri maka itu haram. Wa amma min haitsu dzatuha fa haramun. Adapun dilihat dari aspek ia itu sendiri maka ghibah itu adalah haram. Kama qalahu al-Barmawi sebagaimana mengatakan kepada hal itu siapa al-Barmawi. Wan namimatu dan adu domba. Orang yang berpuasa yang melakukan adu domba pahala puasanya batal. Wahia adapun namimah as-sa'yu bainan nasi bil ifsadi adalah berjalan di antara manusia dengan merusak hubungan antara manusia. Omongan orang di sana dibawa ke sini dalam rangka untuk membuat kerusakan. Adu domba. Fatukrahu maka dimakruhkan apa namimah di ajis saumi demi puasa, yakni dalam rangka puasa. Wa tahrumu dan haram apa namimah min haitsu dzatuha dari segi namimah itu sendiri. Namimah itu haram dan kalau dilakukan oleh orang yang berpuasa maka pahala puasanya itu menjadi hilang. Maka dikatakan makruh karena menghilangkan pahala puasa. Kama taqaddama. Wal yaminu al-kadzibatu dan sumpah bohong. Sumpah bohong. Wa fi riwayatin dan dalam suatu riwayat berbunyi al-yaminu al-fajiratu sumpah palsu. Wahia adapun yamin fajirah atau yamin kadibah, al-yaminul wamusu adalah yamin wamus maknanya sumpah palsu. Tak antar. Wamus bifathil waini dengan fathahnya ain. Kenapa disebut sumpah palsu disebut wamus? Bukankah wamus itu adalah dari wamasa yaumisu yang maknanya itu mencelupkan orang, mendenggelamkan orang. Li'annaha karena sesungguhnya yamin sumpah palsu taumisu sahibaha fil ismi adalah menenggelamkan yang bersangkutan di dalam dosa. Li'annahu karena sesungguhnya sahib orang yang bersangkutan halafa bersumpah kadziban dalam keadaan berbohong ala ilmin minhu atas suatu pengetahuan daripadanya. Karena dia itu bersumpah bohong sementara ia itu sadar kalau dia bohong. Ala ilmin minhu. Karena dia itu bersumpah bohong dalam keadaan sadar dia itu bohong. Li'annahu halafa kadziban karena sesungguhnya dia itu bersumpah dalam keadaan bohong ala ilmin atas suatu pengetahuan yakni kesadaran minhu daripadanya. Wan nadhru bi syahwatin dan melihat sesuatu dengan syahwat. Melihat apa saja syahwat. Orang yang sedang puasa kemudian dia bersahwat ketika memandang sesuatu, pahala puasanya batal. Wa fi riwayatin dan di dalam suatu riwayat
bukan an-nadhru bi syahwatin, tapi wal qublatu, ciuman, nyium. Fayukrahu li ajli shaumi, maka dimakruhkan apa an-nadhru bi syahwatin li ajli shaumi, gara-gara puasa. Wa yahrumu, dan haram apa nazar min haitsu zatuhu, dari dilihat dari dirinya sendiri, bil ijma'i, dengan kesepakatan ulama. Kalau melihat istrinya kan tak haram ya, ini melihat orang gitu. Melihat sesuatu yang memang tak boleh dilihat. Kalau dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka pahala puasanya hilang. Hatta yahruma an-nadhru li kulli ma la yajuzu al-istimta'u bihi. Hatta yahruma an-nadhru, sehingga menjadi haram apa memandang di kulli ma, kepada setiap sesuatu, la yajuzu, yang tak boleh, al-istimta'u, apa beristimta'. Istimta' maknanya sudah jelas. Bihi, dengan emma, walau jamadan, walaupun benda mati. Memandang kepada setiap sesuatu yang tak boleh diistimta'i, itu haram, walaupun itu benda mati. Yang boleh diistimta'i kan hanya istrinya kan? Yang boleh diistimta'i itu hanya istrinya. Selain istrinya tidak boleh istimta'. Memandang kepada sesuatu yang tak boleh diistimta'i, hukumnya haram, walaupun itu benda mati. Contohnya benda mati seperti apa? Ka'an yanzura ilal amudi bi syahwatin. Misalnya memandang kepada tiang dengan syahwat. Masa ngabuskan tiang bahasa syahwat. Ka'an yanzura ilal amudi bi syahwatin, misalnya memandang kepada tiang dengan syahwat. Ini kapila contoh ya. Wadhabitus syahwati, adapun kriterianya syahwat. Syahwat itu kriterianya seperti apa? Kriterianya adalah hiya an yanzura fayaltazza. Orang itu memandang lalu merasa lezat, rasa nyaman. Ngabus kata itu pas rasa nyaman. Itu namanya syahwat. Kama afadahu al-Bajuri, sebagaimana memberikan pengertian kepada hal itu siapa al-Bajuri. Wa yundabu tarku syahwati nafsin mubahatin, dan disunnahkan apa meninggalkan syahwatnya jiwa yang mubah. Ada sesuatu yang disenangi oleh jiwa. Sesuatu yang disenangi oleh nafsu itu ada kalanya mubah, ada kalanya tak mubah. Kalau yang tak mubah sudah jelas. Bagaimana kalau itu mubah? Apa wajib juga ditinggalkan? Tak wajib, tapi sunnah ditinggalkan. Contohnya kasami raihanin, seperti mencium barang yang harum. Mencium sesuatu yang harum. Raihan biasanya tanaman yang harum. Awalam sihi, atau menyentuhnya, menyentuh raihan. Aw nadhrin ilaihi, atau memandang kepada raihan. Nyaman orang yang puasa ya. Kenapa kok sampai sejauh itu orang puasa harus meninggalkannya? Li'annahu sirrus shaumi, karena hal itu adalah rahasia puasa. Rahasia puasa. Wal maksudu al-'azhamu minhu, dan menjadi tujuan utama daripada puasa.
tujuan yang sangat besar daripada puasa. Tujuannya ditangkasira nafsuhu anil hawa, agar supaya menjadi patah apa nafsunya daripada keinginan, mematahkan keinginan nafsu. Wa taqwa ala taqwa, dan kuat untuk bertakwa. Takwa ala taqwa, dan berkuat untuk bertakwa. Bikaffi jawarihi, dengan mencegah anggota-anggota tubuhnya, antara wulima, dari melakukan sesuatu, tastahihi, yang ingin apa jawarihi kepada amal, menahan anggota tubuh dari apa saja yang diinginkan oleh anggota tubuh itu. Wa yatafarrawa lil ibadati, dan agar supaya fokus pada ibadah. Fokus pada ibadah ala wajhiha, sesuai dengan caranya ibadah, al-akmali, yang sempurna. Fokus kepada ibadah dengan cara yang optimal, zahiran wa batinan, secara zahir batin. Wa min tamamis shaumi taharril iftari ay qasduhu ala halali. Wa min tamamis shaumi, dan adalah termasuk kesempurnaan puasa, taharril iftari, adalah menyengaja berbuka puasa. Ay qasduhu, artinya sengaja berbuka puasa, ala halalin, atas barang halal. Salah satu hal yang membuat puasa menjadi sempurna, berhati-hati di dalam berbuka puasa, berhati-hati di dalam mencari sesuatu yang halal. Apa yang dijadikan sebagai buka puasa benar-benar halal. Ay suriin, artinya halal suri. Halalin ay halalin suriin. Puasa halal yang formalitet. Maksudnya halal zahir. Halal secara zahir. La halalin sirfin, bukan halal yang benar-benar murni halal. Jadi halal itu ada halal suri, ada halal sirfi. Halal suri artinya sesuatu yang secara zahir itu halal. Halal sirfi artinya sesuatu yang benar-benar halal. Fal halalu as-suriyu, adapun halal suri, halal secara zahir, huwa ma, adalah sesuatu, la yu'lamu asluhu, yang tak diketahui apa asalnya. Kita tidak tahu uang ini asal-asalnya dari mana. Bodoh orang abri pasti tak tahu oleh dimma dia. Lakin ma'asukunil qalbi ilaihi, namun dengan tenangnya hati ilaihi, kepada Allah. Barang yang asal usulnya kita tidak tahu, namun hati cenderung tenang kepada barang itu, tidak punya kecurigaan. Itu namanya halal suri. Wa amma ma'a adami sukunil qalbi, adapun dengan tidak tenangnya hati, ada sesuatu yang kita tidak tahu asal usulnya, namun di dalam hati ada sesuatu yang tak tenang, semacam ada kecurigaan, fahuwa syubhatun, itu syubhat. Kalau begitu, ada sesuatu yang kita tidak tahu asal usulnya, namun hati tak tenang menerima itu syubhat. Wa amma ma ulima asluhu, adapun sesuatu yang sudah diketahui asal usulnya, annahu min haramin, bahwa itu adalah dari barang haram, wa huwa haraman, maka dia itu haram, ya kan?
sesuatu yang kita tahu asal usulnya kanca oleh korupsi ya jelas haram kalau itu. Wa ammal halalus sirfu, adapun halal murni. Tadi ada dua, ada halal suri, ada halal sirfi. Kalau halal sirfi seperti apa? Kalau halal sirfi falam yujad fi hadzal zaman, tidak ada di zaman ini. Jika di zamannya Ki Musannif lambok pun mungkin falam yujad fi hadzal zamani, maka tidak ditemukan di zaman illa ma'ul matari, mungkin kecuali air hujan. Air hujan selangsung itaradei, boni itaradei dari talang, kan talang kemungkinan talangnya tak beres. Alladzi nazala minas samai, hujan yang turun dari langit. Ya'khudhuhu, yang mengambil siapa orang kepada air hujan, diambil bikafihi dengan tangannya, fil hawa'i dari udara, langsung itaradei ka tanah. Bani sekekar dari kenteng mun. Mun sekekar dari kenteng, jangan-jangan kenteng alambok dari besi tak pati halal. Kata ma afadahu ba'dul masyayikh, demikianlah memberikan pengertian kepadanya siapa sebagian masyayikh. Wa fin Najmil Wahhaj, dan di dalam kitab An-Najmil Wahhaj, Didamiri atau Didumairi, karangan Syekh Dumairi. Qalah, beliau berkata, qala al-Qadhi Husain, berkata siapa Qadhi Husain, wal aula fi zamanina, adapun yang lebih utama, yang paling afdal di zaman kita sekarang, an yuftira, adalah berbuka siapa orang, berbuka ala ma'in, atas air, ya'khudhuhu, yang mengambil orang akan air, bikafi, dengan tangannya, minan nahri, dari sungai. Katanya Qadhi Husain, yang lebih utama bagi kita yang hidup di zaman ini, seharusnya orang itu berbuka puasa dengan air yang langsung diambil dengan pakai tangannya dari sungai. Nyaman kurang langsung targa bindung terang. Mantar ka bindung teramu aku kau. Liyakuna, agar supaya ada siapa orang, ab'ada anis subhati, lebih jauh dari perkara subhat. Man orang-orang seworo elagon ini kan. Fa inna subuhati qad kasurat, sesungguhnya barang-barang subhat itu benar-benar banyak. Qad kasurat, ungku-ungku banyak, fima fi aidin nasi, di dalam apa yang ada di tangan-tangan manusia. Barang subhat banyak dimiliki oleh orang zaman sekarang. Fima fi aidin nasi. Waqala al-Halimi, dan berkata siapa si al-Halimi, al-aula an yuftira ala syai'in massathun nar. Al-aula, adapun yang afdal, an yuftira, adalah berbuka siapa orang, ala syai'in, atas sesuatu, massathu an-naru, yang telah menyentuh kepadanya apa. Berbuka atas sesuatu yang sudah melalui pemanasan api. Ini kan sehubungan al-hadimi. Fa illam yajid ghairal jima'i aftara bihi, jikalau orang itu tidak menemukan kecuali jima yang ada, aftara, maka berbuka siapa orang bihi, dengan jima. Aing tak nemu, korma tak nemu, si bodoh si bini, aku kawan si bini.
Wa adamul istiksari minal akli, dan tidak banyak daripada makanan, tidak memperbanyak makanan, tak banyak makan. Ayat ta'amil halali waqtan iftari, artinya makanan yang halal saat berbuka puasa. Dan dianjurkan tidak terlalu banyak makan dari makanan yang halal di saat buka puasa. Makanan halal masih haram kan lain. Bihaitsu yamtali'u, dengan sekiranya penuh apa orang, yakni perutnya orang. Fama min wi'ain abawadu ilallahi azza wa jalla min batnin mali'in min halalin. Fama min wi'ain, tidak ada wadah. Abghadu, itu lebih dibenci, ilallahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Tidak ada wadah yang paling dibenci oleh Allah ta'ala min batnin, daripada perut, mali'in minal halali, yang penuh dari barang halal. Perut yang penuh dari barang halal merupakan wadah yang paling dibenci Allah. Ini barang halal gitu. Lianna maqsudas shaumi al-khawa'u ay al-ju. Karena maksud puasa itu adalah lapar. Khawa ay al-ju, lapar. Lapar. Kalau kemudian di waktu malam makan banyak, berarti itu kan balas dendam, menggodok isi benabanya. Wa kasrul hawa, dan mematahkan hawa nafsu. Ditakwa an nafsu alat taqwa, agar supaya menjadi kuat apa jiwa untuk bertakwa, agar supaya orang kuat untuk bertakwa. Kata qala Al-Ghazali fil Ihya'i, demikianlah berkata siapa Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Wa yambaghi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, jane. Pertanyaan sampean siapa nih? Ya ada ini. Halaman berapa? 34. Garwa bagi seorang. Penjelasan itu diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj. Tapi baru seelang sengke karena sulit dipahami. Garwa pada asara min haitsul imam ila rajulin fi kuburi. Tidak ada pengaruh dari segi ijma memasukkannya laki-laki di dalam kubunnya orang banci. Punya bertiga orang banci. Orang laki memasuk zakarnya di dalam kubunnya orang banci. Kubur kan lubang ada. Kan belum tentu itu farji asli kan. Ngabaskan apa hari ini? Jadi kenyamanan otak mengingatkan langsung dia tak terasa istilahnya keluar dari pengaruh. Kalau ada di rumah tak ngabas ke burung pas asahwat ki. Si nyamana dah tak sengaja. Tapi mun tak sengaja pas terus sakit terus senang gini kita
Hari amannya mau diterusakeun. Kejelna mun puasa tidak batal. Tak batal. Artinya yang bersangkutan tak diotang puas. Padahal orang abujang nganggu sajadahnya agak sah. Salatnya kan sah, tapi tidak kencur. Artinya yang bersangkutan tak diotang salat. Apa ya? Seragam khusus pengajian hari Ahad. Aduh. Ada letongan. Ada tongan. Ada tongan. Yang belum datang sekarang tetap ada. Dan itu kan sudah ada. Fokus ini.